Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Begitu juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti live streaming lewat YouTube HKBI Bandung Reformanda, kami sapa juga. Selamat hari Minggu, karena Tuhan juga memberkati saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita memasuki minggu ke-15 setelah Trinitatis. Firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini, yaitu dari kitab 1 Korintus pasal yang keempat, ayatnya yang pertama sampai yang kelima. Mari kita sama-sama mendengarkannya. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagi sedikit sekali artinya, entahlah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, akan tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, inilah realita yang kadang kita hadapi di sekitar kehidupan kita. Unang menghumi, jangan menghakimi, sebagai topik minggu pada minggu 17 September 2023. Bapak Ibu Saudara, soal menghakimi, kadang kita merasa sudah benar, kadang kita menjudge seseorang bahwa kita adalah orang yang benar, tidak merasa bahwa kita adalah punya sesuatu kekurangan atau kesalahan, dan bahkan Bapak Ibu Saudara, kita adalah di dalam keberdosaan. Bapak Ibu, inilah yang kita lihat dalam pergumulan di setiap jemaat Korintus pada saat itu, di mana terjadi fanatisme atau pengidolaan terhadap sesuatu pekerja atau pelayan di jemaat Korintus. Kita tahu Bapak Ibu bagaimana Korintus dalam kota perdagangan yang sukses, kota pelabuhan yang begitu ramai, dan juga kota filsafat dan juga kemakmuran dari Korintus adalah sudah menjadi sesuatu yang terbaik. Tetapi di dalam setiap kehidupan mereka ada sesuatu, dikatakan tadi, perselisihan atau persoalan dalam hal kehidupan berjemaat, di mana ada fanatisme, ada pengidolaan. Saya adalah kelompok Paulus, saya adalah kelompok Apolos, saya adalah kelompok Kepas, dan saya adalah kelompok dari Kristus. Jadi idola tersebut atau fanatisme yang berlebihan sehingga mengklaim dirinya adalah kelompok yang benar, adalah kelompok yang mengatakan bahwa kami inilah sesuatu, mempunyai nilai yang hebat, atau kamilah lebih hebat dari kelompok-kelompok yang lain. Bapak Ibu Saudara, itulah juga yang kita lihat bagaimana Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus supaya tidak melihat
fanatisme, pengidolaan terhadap sesuatu pemberita Injil dalam kelompok tersebut. Tetapi bagaimana dia nyatakan juga, mereka melihat, mengklaim bahwa Rasul Paulus, bagaimana tentang kerasulan dia, mereka dikaburkan. Mereka melihat bahwa sesuatu kapan Rasul Paulus menjadi rasul yang dinobatkan untuk para orang Kristen atau pemberita Injil. Kita tahu Bapak Ibu, Rasul Paulus adalah teolog Yahudi pada ketika itu. Tetapi bagaimana di masa lalunya, dia adalah yang menghancurkan kekristenan. Dialah pengejar-pengejar kekristenan. Dia tidak suka bagaimana namanya sebagai pengikut Kristus. Dia membuat cara dengan kekerasannya dia sendiri. Ternyata apa yang dilakukannya Bapak Ibu, apa yang dikerjakannya, ternyata Kristus yang hidup Bapak Ibu. Kristus yang kita percayai menangkap Paulus menjadi muridnya, menjadi pemberita Injil. Kita tahu dalam perjalanan ke Damsyik bagaimana dia ditangkap oleh Kristus dan mengalami sesuatu kebutaan 3 hari. Tetapi Tuhan menyuruh seseorang untuk mencelikkan mata dia dan kembali melihat. Dan disitulah dia melihat bagaimana realita, bagaimana yang sesungguhnya. Saulus, Saulus, kenapa kamu menganiaya aku? Mengapa engkau mengejar aku? Di situ perubahan yang sangat drastis oleh Paulus. Tuhan yang memilih dia, Tuhan yang menetapkan dia menjadi rasulnya. Kenapa orang harus menghakimi kapan dia sebagai rasul, kapan dia sebagai pemberita Injil? Itulah yang terjadi juga yang dialami oleh Paulus pada ketika di jemaat Korintus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, karena itu bagaimana menjas. Jadi boleh berbeda pendapat, boleh berbeda pikiran, tetapi jangan kita menjas, menghakimi. Mungkin juga ketika ada sesuatu yang kurang enak, budui masa, jada lunga masai, kadang terlampau kita menjas. Jadi bagaimana orang yang dipilih Tuhan, budo lomo-lomo tamat doa hati. Jadi itu harus ada perubahan Bapak Ibu. Di HKB paling mencolok hal-hal yang demikian. Mulu adong hahurangan, bagaimana kita memberikan sesuatu nilai atau masukan, sesuatu pengertian dan menjas. Tapi bisa juga Bapak Ibu seakan-akan dia memberikan nasihat, memberikan sesuatu yang teguran, tetapi dia dalam benaknya dialah menjas, dia adalah menghakimi seakan-akan dia yang benar. Jadi saya percontohkan Bapak Ibu, ada sekelompok kaum bapak yang sedang akan melayani ke sebuah menyeberangi danau. Ketika mereka mau menuju tempat peribadahan mereka, di mana mereka menumpangi perahu yang besar. Ternyata harus membuat tenaga yang lebih kuat. Ibu tahu teh buat perahu ikut dihole ya teh, harus diayun begitu. Itu dulu masanya di ibain hole. Jadi harus serentak ke kanan, ke kiri begitu. Jadi ada yang tidak mau bapak-bapak ini, memang tersonido bapak-bapak unate. Jadi untuk kadang kur juga susah. Kadang untuk dengar firman juga susah. Jadi maunya kur aja, nggak usah dibarengi dengan siraman firman Tuhan. Nah, jadi itu pola kadang bapak-bapak di HKBP. Jadi maunya itu supaya diubahkan, dipertobatkan hal-hal yang demikian. Jadi ada sekelompok bapak ini seharusnya sama-sama mendayung. Tetapi dalam perjalanan ada bapak-bapak ini yang merokok, ada yang tidak mau tahu, ada yang senang, ada yang duduk-duduk. Sementara harus mengejar waktu ke seberang untuk ibadah mereka untuk gereja tersebut. Ternyata
ada yang menegur, kita sama-sama mengayunkanlah, kita sama membuat tenaga untuk perahu kita ini. Ternyata ada yang tidak mengindahkan Bapak Ibu dalam mendayung. Ada yang berkata tidak usah mengurusi orang lain, ya kamu urus sendiri. Ternyata ada yang tadi yang menegur, ya kenapa kamu harus demikian? Kita kan harus sama-sama mendayung perahu ini. Kita harus sampai kepada tujuan. Ada yang marah, ada yang bertekak, ada yang bertekak. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Bayangkan dalam perahu mereka bertekak, berkelahi, bertengkar, saling menuding begitu. Ternyata mereka tenggelam. Itulah sesuatu ketidakbersamaan dalam aras mendayung sebuah perahu. Artinya gambaran ini menceritakan bagaimana tadi di ayat yang pertama, demikianlah hendaknya orang yang memandang kami sebagai hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia dari Allah. Jadi tidak terlampau besar kecilnya dalam sebuah pelayanan, tetapi bagaimana kita adalah sama-sama dalam pelayanan itu, setara dalam pelayanan itu. Mari kita sama-sama di dalam pelayanan gereja Tuhan, mari kita berdampingan Bapak Ibu, mari kita sama-sama dalam hal pelayanan itu di hadapan Sang Kapten yang agung adalah Yesus Kristus itu sendiri. Jadi jangan bertindak saya terlalu besar, terlalu kecil, tetapi mari kita di bawah kuasa Kristus sama-sama kita mendayung di aras pelayanan gereja untuk bergerak dan bergantung kepada Kapten Agung Kristus itu. Artinya jangan kita mencela, jangan kita menjas bagaimana kekurangan itu, bagaimana kita melihat sesuatu itu. Bapak Ibu, jangan menghakimi di dalam setiap kehidupan kita, tetapi mari kita memberikan yang terbaik. Sama para gedai, jadi dia melakukan agendanya, dia membacakan dalam yang tertulis. Artinya apa yang Tuhan katakan pada saat ini, dia adalah amang ini sebagai imam dalam sebuah untuk ibadah kita. Artinya tidak bisa apa yang dikatakan sendiri, tetapi harus dikatakan yang sesuai dengan Tuhan. Artinya mari kita Bapak Ibu seperti mendayung kepada pandangan kita kepada satu Sang Kapten Agung yang Kristus yang punya gereja. Artinya jangan kita menghakimi. Itulah yang kita lihat dalam konteks di 1 Korintus 4 ayat 1 dan 5 ini. Artinya jangan menghakimi, tetapi bisa Bapak Ibu mengoreksi, bisa kita saling menguatkan, kita saling mengingatkan mana yang bisa kita coba kita koreksi. Tetapi kadang bukan mengoreksi kita Bapak Ibu, kadang bukan memberi tanggapan, kadang bukan memberi masukan atau kritikan, tetapi bisa menjadi menjas, menghakimi. Kadang itu kadang bahasa kita sehari-hari kelihatan seperti memberi masukan, kelihatan seperti sedang memberikan sesuatu penguatan, ternyata kadang menjatuhkan, kadang menjerumuskan seseorang itu di dalam hal pelayanan. Seakan-akan saya yang sudah benar. Artinya Bapak Ibu, bagaimana kita menjadi hamba yang dipercaya, dikatakan di ayat 2, setia dengan gigih, setia dengan sungguh-sungguh kepada tujuan, dan konsisten bagaimana kita dan bagaimana kami sebagai hamba Tuhan, dan bagaimana kita sebagai bapak, sebagai ibu, dan sebagai pemuda, bagaimana kita gigih dan konsisten sebagai orang Kristen di dalam komitmen iman, di dalam kesungguhan untuk memberikan sesuatu nilai dalam visi gereja. Tujuan kita hanya satu, untuk konstan kepada hal di dalam setiap pelayanan kita. Jadi Bapak Ibu, kadang kita membuat diri kita menjadi evaluator di dalam kehidupan kita. Hulap pangoreksi kita, hanya mengevaluasi. Jadi disinilah bagaimana kita sama-sama mau memikul
beban itu Bapak Ibu, jangan menjas, jangan menghakimi, tetapi mari kita sebelum kita dihakimi, bagaimana pada saat parusia datang nantinya. Sungguh Allah dikatakan tadi tidak membuat suatu penghakiman, tetapi menjadi sesuatu pujian bagi kita. Bapak Ibu, kita mempunyai bagaimana sesuatu nilai bagi kita. Tuhan mau memberikan sesuatu reward, hadiah bagi kita. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kita mempunyai kompetensi masing-masing di setiap kinerja kita, di setiap pekerjaan kita, di setiap talenta, harisma yang kita diberikan oleh Tuhan. Mari kita pakai bagaimana kompetensi yang ada, kelebihan dan kekurangan kita masing-masing yang berbeda-beda itu Bapak Ibu, mari kita untuk memberikan nilai yang terbaik. Jangan menghakimi tergesa-gesa, jangan terburu-buru membuat sesuatu penilaian yang tidak bagus, sehingga sebelumnya mari kita, apakah kita sudah beres dalam kehidupan kita? Apakah kita tidak punya kesalahan dan kekurangan dan kelebihan? Bahkan kita tidak mempunyai sesuatu dosakah di dalam kehidupan kita? Karena dikatakan tadi di ayat 5, apa yang tersembunyi akan kelihatan oleh Tuhan nantinya di pada parusia yang akan datang. Di saatnya Tuhan akan menghakimi kita Bapak Ibu Saudara. Karena itu kita jangan menjadi hakim di luar sidang Bapak Ibu. Kita jangan suka mendakwa seseorang itu. Ketika orang yang selalu menjas, orang-orang yang selalu mendakwa temannya atau sesuatu, dang denggan, dang bagak begitu di dalam hal sesuatu atau pelayanan atau sebuah pemerintahan, berarti sudah ada dalam dirinya bertahta iblis yang selalu menggerogoti dirinya. Molo holanna menjasdo, holanna mendakwa dirinya, hanya mengklaim dirinya saya yang benar. Hati-hati Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam hal yang demikian. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita petik dari Nats minggu hari ini, jangan kita Bapak Ibu terjebak menghakimi orang lain atau keberadaan orang lain. Artinya kita di setiap kehidupan kita belajar mempunyai nilai sesuatu yang positive thinking, jangan negative thinking. Yang kedua dari refleksi Nats ini, walaupun penghakiman itu ada, tetapi jangan pernah hancur karena semua yang berhak menilai diri kita adalah Tuhan Yesus, sedangkan diri kita tidak mampu kita untuk mengklaim, menghakimi diri kita sendiri Bapak Ibu. Yang ketiga, milikilah pribadi yang berintegritas dalam sebuah bentuk pelayanan. Jadilah pribadi yang dapat dipercaya seperti ayat yang kedua. Jangan menjebak, menghakimi dirimu dan orang lain. Yang keempat, ingat, di setiap kita akan dihakimi, maka lakukanlah yang terbaik. Setiap kita harus dikatakan di ayat yang kelima, mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Sebab itu marilah melayani Tuhan, meyakini Tuhan, dan memberikan yang terbaik dengan orang-orang di sekeliling kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biarlah kita sebagai orang-orang Kristen dalam setiap pribadi, dalam setiap kompetensi kita, dalam setiap kepekerjaan kita, mari kita memberikan yang terbaik. Pelayanan, jangan menjas, jangan menghakimi, baik kepada anak, apalagi di anak kusaunarete. Kita tidak terlampau lagi menjas. Jadi sudah lain psikologis anak-anak sekarang. Dalam kita semakin menjas mereka, semakin melawan. Jadi
jangan urat bah. Ini domolo di bahasa di Kalimantan, jangan urat. Unang tigaku ina, ayah aduh punarwaku mah. Jadi itu bahasa Kalimantan, jangan urat bapak, jangan urat ma ina, jangan tegang. Unang lukiaku ina. Jadi di bahasa sekarang juga banyak yang kita lihat juga di anak-anak sekarang. Jadi buhado dalam bahasa kasih, dalam bahasa keakraban inama tuyanak to saunare. Semakin kita menjas, semakin kita menghakimi atau membuat sesuatu, makin mereka melawan. Jadilah kita Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan kita, keluarga dan pelayanan dan gereja dan pemerintah, orang-orang yang selalu memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan memberikan yang terbaik juga kepada sesama kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Allah yang kami diperdengarkan kesungguhan kami Tuhan, bagi kami diingatkan sebagai orang Kristen, kami tidak mau Tuhan menghakimi di dalam setiap kehidupan kami. Seperti Rasul Paulus, mereka menghakimi bagaimana kerasulannya ketika Tuhan menobatkan, memilih dia sebagai rasul dalam pemberitaan Injil. Dalam hal kehidupan kami juga Tuhan, banyak kami seakan-akan kami menghakimi bahwa kami adalah orang yang benar, bahwa kami adalah tidak berdosa, bahwa kami paling jujur, paling benar di hadapan-Mu. Kiranya kami Tuhan diubahkan, diberikan pertobatan, tetapi kami memberikan sesuatu penilaian juga masukan, kritikan yang bisa membangun dalam aras pelayanan, dalam aras kehidupan berbangsa dan negara, dan juga Tuhan dalam kehidupan rumah tangga suami istri, terlebih juga Tuhan untuk anak-anak kami yang Tuhan izinkan titipkan di keluarga kami juga. Tuhan galau dalam kehidupan mereka, sehingga kami harus membimbing mereka, memberikan sesuatu nilai pergaulan keakraban kepada anak kami di masa kini Tuhan. Itulah juga dalam kehidupan kami Tuhan dalam saat ini. Biarlah kami Tuhan sebagai Bapa, sebagai Ibu, sebagai pelayan dan sebagai hamba Tuhan, kami tidak mengklaim diri kami jujur, benar, tidak berdosa di hadapan-Mu. Ketika Tuhan juga akan kami memberikan pertanggungjawaban di hadapan-Mu Tuhan juga nantinya. Dan Tuhan memberikan pujian bagi kami ketika kami memberikan yang terbaik, ketika kami dalam kompetensi, dalam kinerja kami memberikan buah-buah yang baik dan berbeda di dalam harisma talenta. Kami tahu Tuhan mau berbuat, memberikan yang terbaik buat Tuhan dan sesama kami, keluarga, masyarakat dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang kami diperdengarkan pada minggu pagi ini. Begitu juga Tuhan, kami mohonkan kepada keluarga Inang Sintua Adelina Buru Tampu Bolon yang telah Tuhan panggil di hari Kamis yang lalu. Kiranya Amang Pak Pahan di dalam masa dukanya, di dalam masa sakit penyakitnya Tuhan, yang tidak bisa melihat sampai saat ini Tuhan, bagaimana istri terkasih terbaring di rumah duka industri. Tapi biarlah Tuhan, rencana keluarga akan membawa pada pagi hari ini dan memberitahukan bahwa Inang Sintua Adelina Tampu Bolon sudah meninggal. Biarlah Amang Pak Pahan, Amang terkasih Tuhan, Engkau berikan ketabahan, kesabaran mendengar berita atas meninggalnya Inang Sintua Adelina Buru Tampu Bolon yang sudah pensiun Tuhan. Biarlah Amang dalam sakit penyakitnya Tuhan, yang sekarang kadang tidak mengenal lagi siapa anaknya, siapa kami Tuhan hambanya di keluarga dan anak-anaknya. Kami Tuhan, tiada yang mustahil bagi Tuhan untuk kehidupan Amang Pak Pahan ke depannya. Biarlah dengan seru kami Tuhan, doa kami bersama di minggu pagi ini, Tuhan mendengarkan dari surga. Tuhan memberikan yang terbaik, kesembuhan, mujizat Tuhan pada Amang Pak Pahan pada saat ini. Biarlah dalam masa duka anaknya, menantu, boru, dan hela Tuhan Pahopu, biarlah dalam kesatuan mereka Tuhan dalam pesta adat, dan juga nantinya akan kami berangkatkan dalam minggu ibadah dari gereja Hari Bandung Reformanda
mengingatkan betapa banyak inang yang telah kau panggil Tuhan dalam pelayanannya di gereja ini, sungguh memberikan waktu hatinya Tuhan buat pelayanan di gereja ini. Engkau tambahkan Tuhan, kau berikan pengharapan ke semua keluarga. Demikian juga Tuhan, para orang tua kami yang lansia, yang mengalami sakit penyakit, kami pertaruhkan Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Yesus sebagai tabib yang agung menjamah, memberikan kesembuhan kepada orang tua kami lansia dan juga saudara-saudara kami yang terbaring rumah sakit dan juga dalam masa-masa pemulihan mereka. Demikian juga Tuhan dalam pesta Gutilon yang nanti kami laksanakan 8 Oktober adalah bersatu hati kami. Tuhan di setiap kehidupan kami sendiri memberikan apa yang terbaik buat gereja Tuhan. Kami mohon Tuhan yang berulang tahun, kau panjangkan umur, berikan Tuhan yang terbaik kepada mereka. Inilah kami Tuhan, di dalam kekurangan kami, ke dalam keberdosaan kami, jangan kami Tuhan seperti topik minggu menghakimi, menghukumi, tetapi kami adalah orang yang berkekurangan, adalah orang yang di dalam keberdosaan. Biarlah kami Tuhan memberikan yang terbaik semuanya buat Tuhan dan pelayanan keluarga dan gereja, bangsa dan negara kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian dan memberikan kita persembahan. Tuhanku, walau banyak cobaan